Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endri Faironisa dengan NIM 442111025 dari kelas 448F06. Saat ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Dampak Genosida di Palestina terhadap Perekonomian Dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menjadi salah satu krisis kemanusiaan yang paling kompleks di dunia modern. Dalam beberapa tahun terakhir, eskalasi kekerasannya semakin meningkat. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya pihak yang dikategorikan sebagai genosida terhadap rakyat Palestina telah menimbulkan tidak hanya dampak sosial dan kemanusiaan yang besar, tapi juga implikasi serius terhadap perekonomian global. Nah, berikut ada beberapa cara utama bagaimana tragedi ini dapat mempengaruhi stabilitas dan dinamika ekonomi dunia. Pada poin pertama ada ketidakstabilan di Timur Tengah yang mengganggu harga energi. Nah, Timur Tengah ini sendiri adalah kawasan strategis dalam rantai pasokan energi global, khususnya minyak dan gas alam. Ketegangan yang meluas akibat konflik Palestina dan Israel ini berpotensi meluas instabilitas ke negara-negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, dan bahkan Iran. Situasi ini memicu kekhawatiran pasar akan gangguan pasokan energi yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga energi juga memberikan tekanan pada negara-negara importir energi seperti Jepang, India, dan sebagian besar negara di Eropa. Inflasi energi memicu kenaikan biaya produksi, biaya transportasi, dan konsumsi masyarakat, sehingga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Pada poin yang kedua, yaitu gangguan terhadap arus perdagangan internasional. Konflik yang berkepanjangan ini juga berdampak pada jalur perdagangan penting seperti terusan Suez, yang mana lokasinya berdekatan dengan zona konflik. Ancaman terhadap keamanan jalur logistik ini dapat menimbulkan keterlambatan pengiriman barang, peningkatan biaya logistik, dan kelangkaan bahan baku untuk industri global. Di tengah rantai pasok global yang masih rapuh akibat pandemi COVID-19 dan krisis perang Rusia-Ukraina, gangguan tambahan dari Timur Tengah semakin memperburuk stabilitas ekonomi di dunia. Pada poin nomor 3, dampak terhadap sentimen pasar keuangan. Konflik yang berskala besar ini, apalagi yang mengandung unsur pelanggaran HAM dan genosida, memicu ketidakpastian geopolitik yang tinggi. Hal ini menciptakan fluktuasi besar di pasar modal dan mata uang. Investor cenderung menarik dana dari pasar negara berkembang dan mencari aset-aset aman seperti emas atau obligasi AS, sehingga memperburuk krisis keuangan di negara-negara berkembang tersebut. Nah, ketidakpastian ini juga dapat memperhambat investasi asing langsung atau FDI, memperlambat inovasi, dan menciptakan pengangguran di negara-negara yang sangat bergantung pada stabilitas global. Pada poin yang keempat, ada beban ekonomi kemanusiaan. Ekonomi Palestina juga menyebabkan krisis pengungsi yang meluas, yang membebani negara-negara tetangga seperti Mesir, Yordania, dan Lebanon. Negara-negara ini harus mengalokasikan sumber daya yang besar untuk menampung dan membantu para pengungsi. Nah, yang mana juga ini dapat mengganggu fokus pembangunan ekonomi domestik di negara mereka masing-masing. Selain itu, lembaga-lembaga internasional dan organisasi bantuan harus mengalihkan dana besar untuk bantuan kemanusiaan, mengurangi dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan global, pembangunan perubahan iklim, atau juga pendidikan. Nah, yang kelima ada reputasi dan tekanan ekonomi global terhadap negara-negara terlibat. Nah, banyak negara-negara dan perusahaan multinasional menghadapi tekanan besar dari masyarakat global untuk mengevaluasi hubungan ekonomi dengan negara yang dituduh melakukan pelanggaran HAM berat. Boykot, embargo, sanksi ekonomi dapat menciptakan disrupsi dalam rantai pasok dan hubungan dagang internasional, yang mana dapat memperdalam ketegangan geopolitik dan memperlambat pertumbuhan global. Dari 5 poin tersebut dapat disimpulkan bahwa genosida di Palestina bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga bencana ekonomi dengan konsekuensi yang luas. Ketidakstabilan yang ditimbulkan menyebar melampaui batas wilayah, mengguncang pasar energi, perdagangan, dan keuangan global. Oleh karena itu, penyelesaian damai dan adil atas konflik ini bukan hanya keharusan moral, tetapi juga kebutuhan ekonomi yang mendesak bagi dunia. Sekian presentasi dari artikel yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.